Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami. Di sini kami dari kelompok 9 yang terdiri dari Yani Guswanti, Kinanti Kusuma Wardani, dan Katrunada Agneza Mahardika. Kali ini kita akan menjelaskan apa itu teknik kultur jaringan pada tumbuhan. Di sini pasti teman-teman banyak yang bertanya-tanya, apa sih kultur jaringan tumbuhan? Kultur jaringan tumbuhan adalah teknik memperoleh bibit tanaman dengan cara menumbuhkan bagian dari tumbuhan dalam media khusus. Salah satu pergandaan tanaman secara vegetatif dengan cara menggandakan tanaman melalui cara mengisolasi bagian tanaman seperti daun, mata tunas, dan menumbuhkan potongan-potongan tersebut dalam media buatan secara aseptik yang kaya akan nutrisi serta zat pengatur tumbuh dalam wadah, sehingga potongan tanaman bisa memperbanyak diri. Prinsip utama pada teknik kultur jaringan ialah penggandaan tanaman dengan menggunakan bagian vegetatif tanaman dengan cara media buatan yang dilakukan di tempat yang steril. Menurut Malthius Jacob Selden dan Theodor Swan, sel memiliki sifat totipotensi dan sifat autonom. Sifat totipotensi di sini merupakan kemampuan setiap sel tanaman untuk tumbuh menjadi tanaman yang sempurna apabila berada di lingkungan yang sesuai. Sesuai apa yang dijelaskan tadi, totipotensi merupakan kemampuan sel atau jaringan yang mampu menjadi individu baru apabila berada di lingkungan yang sesuai. Misalnya dari sebuah akar menjadi sebuah tanaman utuh. Di sini merupakan contoh totipotensi dengan wortel. Yang pertama yaitu sterilisasi. Wortel dibersihkan agar tidak terdapatnya bakteri. Yang kedua dengan cara pengambilan sel, yaitu diambil bagian tengahnya agar mendapatkan hasil terbaik dan tidak terinfeksi jamur atau bakteri. Yang ketiga, sel yang telah terpilih lalu kemudian diletakkan pada cawan Petri. Setelah itu, di atas sel-sel di cawan Petri terdapat media pertumbuhan, biasanya seperti agar-agar. Kemudian yang kelima, sel-sel tadi berkembang menjadi kalus. Kalus merupakan sel tidak berbentuk yang membelah terus-menerus. Kemudian, kalus dipindahkan ke cawan Petri yang selanjutnya. Selanjutnya, poin ketujuh, kalus tumbuh menjadi planlet atau calon individu baru, lalu dipindahkan ke medium tanah. Sebelum menjadi tumbuhan dewasa, ia mengalami fase aklimatisasi atau mudahnya kita sebut adaptasi. Jadi, aklimatisasi itu tumbuhan dibawa ke sebuah ruangan, di mana 50% kondisi lab, 50% kondisi lapangan, agar adaptasi tumbuhannya. Nanti diseleksi, apabila dia tahan, maka cocok dibawa ke lapangan. Kawan-kawan semua udah tahu untuk apa teknik kultur jaringan itu. Yang pertama, dalam agribisnis, bisa menghasilkan banyak bibit dalam waktu yang singkat, tidak membutuhkan banyak lahan, tidak dipengaruhi iklim sehingga dapat diproduksi sepanjang tahun, dan bisa untuk budidaya tanaman hasil rekayasa genetika. Terus, yang kedua, ada dalam farmasi. Dia itu bisa untuk senyawa aktif tanaman dapat digunakan untuk pembuatan obat. Terus juga dengan kultur jaringan, proses pengambilan senyawa aktif menjadi lebih mudah karena bisa langsung diambil dari medium kultur. Yang ketiga, kultur jaringan untuk konservasi tumbuhan. Di sini, fungsinya itu untuk menyelamatkan tanaman-tanaman yang tergolong langka karena reproduksi yang sulit. Terus juga, karena teknik ini bisa membantu mengawetkan biji dan memperbanyak tanaman dari bagian tanaman yang ada. Selanjutnya ada beberapa kekurangan kultur jaringan. Yang pertama, tidak ada keragaman genetik pada tanaman kanakan. Yang kedua, tidak dapat menghasilkan varietas baru. Dan yang ketiga, akar tanaman dari metode seperti pencangkokan lebih lemah. Selanjutnya ada beberapa contoh tanaman kultur jaringan. Yang pertama yaitu kina, kelapa sawit, dan jatimas. Mari kita bahas satu persatu. Contoh yang pertama yaitu kina. Kina merupakan tumbuhan yang berguna pada dunia kesehatan, dan kultur jaringan pada kina bermaksud mendapatkan senyawa yang dapat dimanfaatkan pada dunia kesehatan.
Selanjutnya yang kedua yaitu kelapa sawit. Kultur jaringan pada kelapa sawit digunakan untuk memperoleh bibit unggul sehingga akan didapatkan bibit yang memiliki kualitas lebih baik dari yang lainnya. Selanjutnya contoh yang terakhir yaitu jati emas. Jati emas merupakan salah satu tumbuhan yang memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi. Dan jati emas ini sendiri juga merupakan salah satu jenis jati yang dihasilkan dari metode kultur jaringan. Dan karena waktu tumbuhnya yang sangat cepat dibandingkan dengan jati yang lain, jati emas ini tahan terhadap beberapa jenis penyakit. Dan sekian dari kami. Jika ada kata-kata yang tidak berkenan, mohon maaf. Terima kasih telah menonton video dari kami. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.